Selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan, edisi 40 hari masa Prapaskah. Ada sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang seorang anak perempuan. Ketika anak perempuan ini berusia 3 tahun, ia terpaksa berpisah dengan orang tua kandungnya karena krisis ekonomi. Orang tua membawanya kepada keluarga yang belum memiliki anak dan menukarnya dengan uang. Anak perempuan ini kemudian dibawa jauh dari orang tua kandungnya dan tinggal di Belanda bersama keluarga yang telah membelinya. Singkat cerita, ketika anak perempuan ini telah menjadi dewasa, ia memiliki kerinduan mencari dan menemukan orang tua kandungnya. Walaupun mungkin dia telah dijual atau dengan kata lain ditinggalkan oleh orang tua kandungnya sendiri, dia tetap ingin mengetahui dan mengenal orang tua yang telah melahirkannya. Betapa besar kasih anak itu kepada orang tuanya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, anak perempuan itu memang telah dijual oleh orang tuanya karena tekanan keadaan. Namun berbeda dengan Allah Bapa yang tidak pernah menjual kita. Anak perempuan itu dalam kondisi baik dan sehat, tetapi ditinggalkan oleh orang tuanya. Namun berbeda dengan Allah Bapa, seburuk dan sebobrok apapun keadaan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membuang kita atau bahkan tidak menginginkan kita. Sebaliknya, bukan Allah yang membuang dan menjual kita. Kita sendirilah yang memilih untuk menjauh dan dalam tanda kutip membuang diri kita dari Allah. Menjual diri kita kepada keberdosaan. Kita terpisah dari Allah karena dosa dan kejahatan kita. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Meski begitu, Dia tidak pernah ingin membiarkan kita. Justru, Dia mencari kita. Dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang mencari kita. Walau kita yang lari darinya, Dia tetap mencari kita. Dia datang dan menjadi manusia. Dia datang dan menjadi juru selamat kita, menebus dan membebaskan kita dari segala dosa, menyucikan dari segala kejahatan kita, sehingga kita tidak terpisah lagi darinya. Di dalam Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Inilah kabar baik itu, bahwa karena kekayaan kasih karunia-Nya, Yesus Kristus telah mati di kayu salib bagi kita dan menjadi penebusan dari segala dosa, sehingga Allah tidak lagi menyembunyikan diri-Nya terhadap kita. Yesus Kristus mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kembali betapa besarnya karya Yesus Kristus bagi hidup kita. Karyanya telah memimpin kita dari maut kepada hidup, dari keterpisahan kepada pembaruan relasi dengan Allah. Ingatlah bahwa Dialah yang datang, mencari, menemukan, dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih-Mu yang besar, Engkau datang menanggung dosa kami di kayu salib dan menyelamatkan kami. Kami berdoa, kiranya kami dapat menghayati karya-Mu yang besar. Kiranya pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami sadar betapa besarnya dosa kami, ya Tuhan, dan betapa kami tidak sanggup menanggungnya. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menanggungnya bagi kami, sehingga kami dapat hidup damai dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.